Timnas Indonesia menggelar sesi latihan perdana di Cina, Sabtu waktu setempat. Latihan yang berlangsung di Stadion Qingdao Tiantai ini merupakan bagian dari persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan China. Latihan berlangsung dengan antusiasme tinggi di tengah upaya para pemain menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca yang berbeda. Pelatih kepala Shin Tae-yong membagi latihan menjadi 2 kelompok demi memaksimalkan persiapan fisik dan mental pemain setelah perjalanan panjang dari Indonesia. Karena perjalanan panjang, hampir 10 jam. Jadi hari ini latihan dibagi menjadi 2 grup. Untuk pemain yang bertanding melawan Bahrain, mereka mendapatkan materi latihan di pusat gym di hotel. Sedangkan pemain yang tidak bermain kemarin berlatih normal di lapangan, kata Shin Tae-yong. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi tuan rumah Cina pada Selasa pekan depan di Stadion Qingdao Youth Football dengan kick-off pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi krusial bagi Indonesia yang saat ini berada di posisi kelima klasemen sementara dengan raihan 3 poin dari 3 laga. China, yang menjadi lawan mereka, berada di posisi terbawah tanpa poin setelah menelan 3 kekalahan berturut-turut. Pertandingan ini dipandang penting bagi Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke putaran berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda harus bekerja keras mengamankan poin penuh guna, memperbaiki posisi mereka di klasemen. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Kevin Dix resmi bergabung dengan Timnas Indonesia. Kevin Dix diharapkan bisa mulai main bersama Timnas pada ronde laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 November 2024. Erick mengatakan, pihaknya saat ini tengah mendorong percepatan naturalisasi Kevin Dix, termasuk persetujuan dari Presiden Jokowi dan DPR RI. Kalau sudah salaman berarti kan sudah fix lah, tinggal prosesnya. Tentu kita akan mendorong kepada Bapak Presiden, setelahnya tentu DPR, untuk ada percepatan, ujar Erick. Menurut Erick, melihat proses naturalisasi, kemungkinan Kevin Dix mulai main dengan Timnas Indonesia pada Maret 2025. Namun, dia tetap mengupayakan agar bek berusia 28 tahun tersebut mulai bermain pada November 2024. Adapun bulan depan Timnas Indonesia akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK melawan Timnas Jepang di 15 November 2024 dan Timnas Arab Saudi di 19 November 2024. Sebelumnya, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Erick mengkonfirmasi pertemuan dengan Kevin Dix dan menyatakan pemain keturunan Indonesia ini akan bergabung ke Timnas. Kabar bergabungnya Kevin Dix mencuat setelah rumor mengenai kedatangan dia ke Jakarta tersebar di media sosial. Kevin Dix memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Ambon, Maluku, dan saat ini bermain untuk klub FC Copenhagen di Denmark. Sejak bergabung dengan klub tersebut pada tahun 2021, sang pemain bertahan telah tampil dalam 132 laga dan mencetak 16 gol. Sebagai pemain yang berposisi sebagai bek, karirnya dimulai di Vitesse sebelum pindah ke Fiorentina, Feyenoord, Empoli, AGF, dan akhirnya ke FC Copenhagen. Media Vietnam terus mengaitkan Emil Audero Mulyadi sebagai salah satu pemain yang bakal dinaturalisasi Indonesia dan menjadi bagian dari skuad Garuda. Tak ubahnya seperti media di Indonesia, media di negeri Naga Biru juga menyoroti proyek naturalisasi yang digiatkan PSSI demi menggenjot prestasi Timnas Indonesia. Setelah deretan nama dari luar negeri mendapat paspor Indonesia, mulai dari Sandy Walsh hingga Calvin Verdong, PSSI masih terus mencari talenta-talenta lapangan hijau yang memiliki darah Indonesia atau memiliki keturunan dari orang-orang yang lahir di Nusantara. Kedatangan Meis dan Eliano bukan yang terakhir. Masih ada sinyal kuat pemain-pemain dari luar negeri yang bakal bersedia membela Indonesia. Nama Emil Audero menjadi salah satu yang disebut media Vietnam bakal segera berganti paspor. Ex-kiper Juventus, Inter Milan, dan Sampdoria itu sempat dikaitkan dengan proyek naturalisasi pada beberapa waktu lalu. Namun ada penolakan dari sang ayah.
Posisi kiper di timnas Indonesia kini ditempati Maarten Paes. Sempat terkendala dalam proses alih federasi dari KNVB ke PSSI, Maarten kemudian menunjukkan kepiawaian mengawal gawang tim Merah Putih dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, tampak ketakutan melihat skuad timnas Indonesia yang banyak diperkuat pemain diaspora, terutama yang berkarir di Liga Belanda dan Belgia. Karena itu, Brankovic menegaskan timnas Cina tak boleh meremehkan skuad Garuda. Meski secara ranking FIFA, China berada di atas timnas Indonesia. China yang berada peringkat 91 dunia akan berhadapan dengan ranking 129 FIFA, timnas Indonesia, dalam laga keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu dijadwalkan digelar pada Selasa pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di Qingdao Youth Football Stadium. Timnas Cina menjamu skuad Garuda dengan modal yang buruk. Mereka sama sekali belum pernah menang dari 3 laga yang sudah berjalan, dan terakhir dibantai Australia 1-3 di Adelaide sehingga terpuruk di dasar klasemen grup C. Sementara Indonesia punya catatan yang lebih baik meski sama-sama belum pernah menang. Namun setidaknya Jordi Amat DKK juga tak terkalahkan karena menahan imbang tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Karena itu, Brankovic tak mau menganggap remeh tim Merah Putih. Terlebih lagi, dia menilai Indonesia punya banyak pemain naturalisasi yang berkarir di Eropa sehingga wajib diwaspadai. Indonesia juga tim kuat dengan banyak pemain naturalisasi yang sebagian besar bermain di Belanda dan Belgia. Kita tidak bisa menganggap remeh, kata Ivankovic. Saat ini Indonesia berada di peringkat 5 klasemen sementara grup C, persis di atas Cina, yang sama sekali belum mendapat poin. Mace Hilgers dan kolega sementara memiliki 3 poin, dan hanya terpaut 1 angka saja dari Australia, Saudi Arabia, dan Bahrain, yang duduk di urutan 2 hingga 4. Dengan kondisi itu, di atas kertas Indonesia dan Cina masih berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Oleh karenanya, kemenangan menjadi harga mati yang bakal mereka perebutkan pada pertandingan pekan depan. Kevin Dix resmi berfoto salaman dengan Erick Thohir. Hal ini menandakan bahwa Kevin Dix akan segera membela timnas Indonesia. Hal ini diketahui dalam unggahan terbaru Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dia mengunggah potretnya bersama pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix, di akun Instagram pribadinya. Foto salaman dengan Erick Thohir sendiri belakangan jadi pertanda khusus bahwa pemain keturunan akan segera dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Makan siang sama pemain FC Copenhagen yang punya keturunan Indonesia, nggak lupa salaman. Selamat bergabung di timnas Indonesia, Kevin Dix, ujar Erick Thohir. Nama Kevin Dix memang ramai dikaitkan dengan timnas Indonesia sudah sejak lama. Pemain FC Copenhagen itu pertama kali dirumorkan bakal dinaturalisasi menjadi WNI pada 2022. Saat itu, Kevin Dix direncanakan menjadi gerbong pertama pemain era Shin Tae-yong yang dinaturalisasi bersama 3 nama lain. Ada Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Mace Hilgers. Tetapi kala itu, Kevin Dix dan Mace Hilgers menolak melanjutkan proses naturalisasi. Menurut anggota Exco PSSI saat itu, Hassani Abdul Ghani, Kevin Dix, dan Mace Hilgers terhalang restu orang tua sehingga tak bisa memperkuat timnas Indonesia. Kini, Kevin Dix sudah mendapat lampu hijau. Dia pun akan segera melakukan proses naturalisasinya untuk memperkuat timnas Indonesia. Media asal Belanda, Voetbal Premier, membocorkan informasi mengejutkan bahwa gelandang Royal Antwerp FC, Jairo Riedewald, sedang dalam proses naturalisasi untuk menjadi WNI. Hal ini diungkapkan oleh salah satu host dalam podcast yang diproduksi oleh Voetbal Premier. Dalam podcast tersebut, mereka sedang mewawancarai calon penyerang timnas Indonesia, Mauro Zylstra. Sang host menyebut bahwa selain Zylstra, Jairo Riedewald juga sedang menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Ini cukup spesial karena ada beberapa pemain lagi yang bisa bergabung dengan Indonesia, selain Mauro Zylstra. Saya tahu Jairo Riedewald salah satunya dan sedang dalam proses, ujar host Voetbal Premier.
Proses naturalisasi Jairo Riedewald menambah daftar pemain keturunan yang diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya PSSI dalam mencari talenta terbaik yang memiliki darah Indonesia untuk memperkuat skuad Garuda di ajang internasional. Jairo Riedewald adalah pemain yang saat ini membela Royal Antwerp FC, klub yang berkompetisi di Liga Belgia. Sebelumnya, ia pernah memperkuat Ajax Amsterdam dan Crystal Palace. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, namun ia juga bisa dimainkan sebagai bek tengah. Dengan pengalaman bermain di Eropa, Riedewald diyakini akan memberikan kontribusi signifikan jika proses naturalisasinya berjalan lancar dan ia resmi menjadi WNI. Jika proses naturalisasi Jairo Riedewald berhasil, ini akan menjadi tambahan kekuatan besar bagi timnas Indonesia, mengingat pengalaman dan kemampuannya di level klub Eropa.